Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin wal mu'minat liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Jamaah salat subuh yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur marilah kita panjatkan hadirat Allah Subhanahu wa taala di mana pada subuh di Ramadan yang ke-15 ini Allah masih memberikan kita nikmat sehat, nikmat iman dan nikmat Islam, sehingga karena dengan nikmat dan rahmatnya Allah kitalah sampai ke masjid ini. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan keistiqomahan, nikmat dan rahmatnya kepada kita semua, sehingga kita dapat menjalankan ibadah puasa dan ibadah yang lainnya di bulan Ramadan ini dengan penuh maksimal. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tak pula tercurah pada junjungan kita kekasihnya Allah, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga, sahabat dan pengikutnya yang insyaallah kita adalah pengikut yang setia, yang selalu menjalankan perintah Allah dan menjalankan sunnah dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Jamaah salat subuh yang berbahagia, ini buat adik-adik. Adik-adik, dengarkan kaset. Kalau orang tua kita, bapak-bapak, ibu-ibu yang di sini pasti udah paham. Adik-adik, Asep mau kasih tahu, ya. Coba adik-adik disuraatin Allah berapa kali mengucapkan demi ataupun sumpah kepada Nabi Muhammad. Ada berapa kali? Ada berapa? Ibu-ibu nggak kedengeran ya? Adik-adik perempuan nggak kedengeran? Ada berapa? Ada berapa? Ada 3. Ya, ada berapa? Ya, nggak ada yang tahu ya. Jadi dalam surah At-Tin ada 3 ya. Wattini ya, wazzaitun ya. Allah bersumpah demi buah tin dan buah zaitun. Yang berikutnya Watu risinin ya, demi gunung Sinai. Ayat yang ketiga, wahazal baladil amin, demi kota Mekah atau negeri Mekah yang aman. Di kajian tafsir Ibnu Katsir yang ada di masjid kita, kalau dibeberkan dalam pulsuk pada pagi ini itu cukup panjang. Ini hanya buat adik-adik ya, sama Kak Asep yang masih punya kedua orang tua ya. Asep udah tinggal 1 kunci surganya. Adik-adik dengarkan ayat yang kedua. Ayat yang kedua. Ini adik-adik jangan tidur, jangan ngobrol, dengerin ya. Watu risinin, demi gunung Sinai. Adik-adik kalau dengar gunung Sinai ini identik dengan Nabi siapa? Iya, Nabi Musa alaihi salam. Jadi di Al-Quran dinamakan adalah Sinai ya. Di zaman Nabi Musa itu namanya adalah Bukit Tur Sina ya. Jadi adik-adik ada 2 nabi ya yang selama hidupnya ya, semasa hidupnya ini berkomunikasi langsung sama Allah. Yang pertama Nabi Musa alaihissalam, yang kedua Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Nabi Muhammad udah tahulah bicaranya pada saat apa ya, peristiwa Isra dan Mi'raj, diangkat ke langit 7, naik Sidratul Muntaha, itu komunikasinya yang kita pakai di bacaan tahiyat awal, tahiyat akhirnya. Assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Ini kalimat ucapan Allah menyambut Nabi Muhammad. Nah, kalau Nabi Musa bicaranya apa Adik? Nabi Musa pada saat itu ingin, bahasa kamunya adalah kepo ya, ingin tahu, pengen tahu Nabi Musa ya. Pengen tahu apa? Pengen tahu di dalam surga selain dia siapa lagi ya. Akhirnya Nabi Musa berangkatlah ke Bukit Tursina ya, menunggu jawaban Allah. Ternyata di situ Allah langsung
ya menjawab dari pertanyaan Nabi Musa alaihissalam. Ya Musa, engkau bertanya siapa atau siapa saja yang ada di dalam surga atau yang menemani kamu di dalam surga? Iya, betul, wahai Allah. Singkat cerita nih adik-adik, ya. Lalu siapakah gerangan yang akan menemani aku di dalam surga? Allah memberikan petunjuk kepada Nabi Musa untuk mencari lokasi yang Allah berikan. Ya, contohlah di zaman sekarang, ya, kita nanya sama seorang mau ke rumah ini, dikasih alamat jalan ini, RT ini, RW ini, nomor ini. Nah, Nabi Musa pun sama seperti itu, cuma gambarannya Allah nggak memberikan RT, RW, ya, pokoknya Allah berikan kamu harus ke rumah tersebut. Singkat cerita lagi, Nabi Musa alaihissalam berangkat ke satu tempat yang Allah sampaikan, yang Allah berikan petunjuk kepadanya. Sampailah di depan rumahnya, Nabi Musa mengetok pintu. Assalamualaikum. Nggak ada yang jawab tuh adik-adik, ya. Yang berikutnya, Assalamualaikum. Nggak ada yang jawab. Ketiga kali, kan kata Nabi, kalau 3 kali nggak ada, berikan salam, ya. Maka adik-adik jangan terus Assalamualaikum, Assalamualaikum, ya. Udah, pergi dulu. Mungkin yang di dalam rumah lagi pergi atau lagi sholat, ya, atau lagi di kamar mandi. Nah, dibuka pada saat yang ketiga kalinya. Ketika dibuka, Waalaikumsalam, ternyata seorang anak yang masih seperti kamu nih, ya, anak SD kelas 5, kelas 6. Dijawab sama anak tersebut, Waalaikumsalam, wahai siapakah gerangan? Saya Musa. Ada apa? Saya mau silaturahim ke sini. Saya mau silaturahmi ke sini. Bolehkah saya masuk? Kata anak tersebut, boleh, silakan masuk, wahai Musa. Duduklah Nabi Musa, dipersilakan sama anak tersebut. Kata Nabi Musa, wahai anak, di manakah orang tuamu? Nabi Musa menanyakan seperti itu, langsung anak menjawab, wahai Musa, sebentar, aku akan panggil. Akhirnya anak ini ke belakang, adik-adik, anak ini ke belakang. Enggak lama kemudian anak ini membawa seekor babi jantan dan babi betina, mohon maaf, membawa dua-duanya, babi jantan dan babi betina. Nabi Musa kaget. Nah, jangan bawa ke saya. Dalam Islam babi kan haram, ya, apalagi terkena sesuatu yang keluar dari mulutnya. Akhirnya anak tersebut menghiraukan dari perkataan Nabi Musa, lalu didudukilah babi jantan tersebut di sebelah kanan Nabi Musa, babi betina tersebut di sebelah kiri Nabi Musa alaihissalam. Ada apa ini? Kok binatang tersebut didudukin ke saya di samping kanan dan kirinya? Anak itu diam, tidak menjawab. Nah, ada apa? Anak ini diam. Nih adik-adik, berapa kali Nabi Musa nanya, anak ini diam. Yang terakhir, ketika Nabi Musa nanya yang seperti itu kembali, anak ini meneteskan air mata, lalu terkena dari kakinya Nabi Musa alaihissalam. Pas kena dari kaki Nabi Musa alaihissalam, nah, kenapa nangis? Kenapa sedih? Baru anak ini menjawab, wahai Musa, engkau tadi bilang di manakah ibu dan bapakku? Iya, betul. Di mana? Sekarang ibu dan bapakku sudah berada di samping kanan dan kiri engkau, wahai Musa. Kaget langsung Nabi Musa alaihissalam adik-adik. Akhirnya, singkat cerita, panjanglah percakapan di situ dalam satu riwayat. Nabi Musa lari ke bukit Tursina kembali, bilang, wahai Allah, engkau nggak salah ngasih petunjuk. Ini bahasa kitanya ya, bahasa kitanya. Engkau nggak salah ngasih petunjuk. Di rumah tersebut ada seorang anak yang membuka pintu, lalu aku dipersilakan boleh duduk. Aku nanya orang tuanya, ternyata orang tuanya
berupa babi jantan dan babi betina. Kata Allah, iya, itu dia. Itu dia wahai Musa, orang yang akan menemani kamu di dalam surga. Kenapa dia menghadirkan 2 ekor babi jantan dan babi betina? Karena pada suatu saat yang lalu, orang tuanya dari anak tersebut aku azab dengan menjadi seekor babi jantan dan babi betina. Tapi anak tersebut dengan ketaatannya yang luar biasa kepada orang tuanya, maka dia layak nanti di mataku ini, ya, di hadapanku ini masuk ke dalam surgaku. Dari situ Nabi Musa menyimpulkan, ya, oh seperti itu. Nah, adik-adik, dari singkat cerita ini, kamu punya orang tua, ya, kondisi apapun orang tua kamu, ya, kamu harus bakti kepadanya, kamu harus taat kepadanya. Kamu jangan gengsi kalau untuk cium tangan ibu dan bapakmu ketika mau berangkat sekolah, pulang sekolah, kamu jangan gengsi. Anak zaman sekarang gengsi, nak, ya, kebanyakan gengsi. Kemarin Kak Asep baru melaksanakan istighosah di sekolahan. Banyak orang tua yang bilang, iya Pak, suka malu-malu cium tangan aku, kata orang tuanya. Ini realita zaman sekarang. Nah, jangan gengsi. Nanti gengsi kamu itu akan terbukti ketika apa? Ketika sudah kayak Kak Asep. Orang tua kita sudah nggak ada, baru kita, ya, pengen cium lagi nggak bisa, ya, pengen meluk lagi nggak bisa. Nanti lebaran nih, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ya. Kak Asep yang umurnya udah gede iri sama kamu yang masih punya orang tua bisa meluk, ya. Kak Asep udah nggak ada satu aja luar biasa Allah ujinya, ya. Nah, adik-adik bersyukur yang masih punya orang tua. Kemarin ketua yayasan sampaikan guru kita ada pertanyaan, bagaimana menghadapi orang tua yang rewel, bawel, kesel? Jawabannya apa? Sabar, katanya kan. Kata ustadz kita, jawabannya adalah sabar. Udah nggak ada kata lain, sabar. Kenapa sih dibilang sabar? Itu dia tadi cerita Nabi Musa alaihissalam yang dihardik, yang diazab, ya, yang diazab menjadi seekor babi aja. Kita harus hormat, nak, ya. Apalagi orang tua kita yang cuma, maaf, ya, ekonominya kita lihat mungkin kurang mencukupi, ya, tampang wajahnya menurut kamu kurang, ya. Ya, itu mah nggak seberapa daripada cerita Nabi Musa ini, nak, ya, yang diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, oleh karena itu, nah, ini ada pesan dari Kak Asep sebelum ditutup pulsuknya. Nanti kamu camkan sampai kamu meninggal. Kalau kamu nanti menjadi orang yang sukses, mau kamu nanti jadi anak yang pinter di sekolahan, yang terbaik di sekolah tersebut, ya, kamu udah kerja, kamu punya kerjaan yang bagus, dapat amanah yang bagus. Ketika kamu berhadapan dengan orang tua, itu buka semua alma mater. Apa itu alma mater? Identitas. Kak Asep sebagai guru, buka di hadapan orang tua, saya bukan guru. Kamu, saya bukan anak yang dapat prestasi di sekolah yang terbaik. Buka tuh. Harus apa? Bilang di dalam hati, aku adalah seorang anak yang pernah ngontrak di dalam rahim perut ibuku. Kamu punya perasaan harus seperti itu, ya. Sehingga kalau mau melawan, mau membentak, itu nggak jadi. Ya, jadi kamu punya perasaan, aku pernah ngontrak di rahim perut ibuku. Quran menjawab, wahnan ala wahnin. Ketika seorang ibu melahirkan, itu penderitaannya di atas penderitaan, ya, nyawa dikorbanin, iya. Makanya ada salah satu sahabat yang nanya, wahai sahabat, siapakah yang aku harus cintai? Ibumu. Ada lagi kah wahai sahabat yang aku cintai? Ibumu. Ada lagi kah wahai sahabat yang aku cintai dan sayangi? Ibumu. Lalu siapa lagi setelah ini? Bapakmu, ayahmu. 3:1, nak, ya. Kita harus hormat. Yang pertama kepada ibu, yang kedua kepada bapak. Oke, anak-anak, bisa ya?
Bisa ya? Iya, insyaallah mudah-mudahan yang melek, yang dengar, mudah-mudahan kamu jadi anak yang soleh dan soleha. Amin ya rabbal alamin. Cukup sekian pulsuknya. Mudah-mudahan ini menjadi pengingat buat diri saya pribadi. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in.